Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 saya sudah berada di SMP Negeri 1 Banjarsari untuk mengadakan pendampingan individu ketiga untuk calon guru penggerak atas nama Arni Aryani SPD. Assalamualaikum Ibu Arni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Selalu sehat dan bahagia ya, tentunya ya. Selalu. Karena yang namanya pendidikan di guru penggerak itu salamnya juga salam dan bahagia. Jadi kita harus selalu bahagia apapun yang terjadi. Baik, Ibu Arni, ini kan pendampingan ketiga ya. Tapi ini sebenarnya pertama buat kita ya. Iya, buat kita pertama ya, dan belum terakhir ya. Masih panjang perjalanan kita. Ya, alhamdulillah ya. Dan untuk tema pendampingan kita kali ini implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Dan untuk fokus pendampingan kita tentunya saya ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah Ibu Arni lakukan sejak di Lokakarya kedua, terus 1 bulan sampai detik ini apa saja ya. Selanjutnya ingin tahu bagaimana refleksi umpan balik yang Ibu Arni bagikan kepada siapa saja yang Ibu Arni bagikannya? Rekan sejawat dan murid kelas. Kepala sekolah juga kan? Iya, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid-murid ya. Jadi ingin tahu gitu. Dan penilaian Ibu sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang Ibu kuasai itu seperti apa. Dan kita akan mendiskusikan rencana Ibu untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Gitu ya? Iya, kita mulai. Nanti satu-satu atau langsung dijawab ya? Nanti saya tanya aja ya. Opening dulu berarti. Oke, baik. Untuk yang pertama nih, kan tadi nih waktu PI 2 tentunya Ibu masih sama Ibu Ibu Hajah Tri ya. Dan setelah itu Lokakarya, saya ingin tahu dulu kegiatan yang Ibu lakukan ketika Lokakarya 2 itu apa saja ya Bu? Ketika Lokakarya 2 itu kita diminta untuk memaparkan tahapan bagja yang sudah kelompok kita laksanakan gitu. Kemudian refleksi terhadap pembelajaran rukol yang sudah dilaksanakan gitu. Terus ada apa tuh namanya, bermain peran juga ya? Katanya, kata yang lain nih, ketika Lokakarya itu ada kayak demonstrasi seperti itu? Ya, demonstrasi kegiatan restitusi gitu. Restitusi. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi di siswa, itu kita bermain peran. Nah, di sana itu ada yang jadi gurunya, ada yang jadi siswanya, kemudian restitusinya seperti apa, kemudian percakapannya seperti apa gitu. Dan memang segitiga restitusi yang diperankan kemarin itu sebenarnya itu sudah dilaksanakan secara tidak sadar oleh kita gitu selaku guru. Padahal lamun cek orang Sunda mainnya padahal mah eta teh atos abi teh mung terang osok mung terang namina naon gitu. Coba pingin tahu nih seperti apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah cara menyelesaikan masalah yang terjadi di siswa tanpa menghilangkan identitas siswa tersebut. Jadi kita sebagai guru itu tidak ngejudge kamu salah nih gitu. Tapi kita mencari tahu dulu alasan kenapa anak bisa berbuat seperti itu dan menawarkan solusi. Jadi anak kita mencari tahu ke anak kalau misalkan Anda seperti ini kira-kira solusinya seharusnya bagaimana. Dan kita sebagai guru tidak ya kudu nama kamu teh kieu henteu gitu, tapi lebih ke menanyakan solusi ke anak tersebut. Jadi gitu. lebih ke kenapa dia melakukan seperti itu, alasannya kenapa, kemudian ditanya kira-kira kalau seperti ini berarti kedepannya harusnya gimana gitu, baiknya gimana gitu. Dan tentunya itu positif ya. Iya.
tidak menghakimi tidak anak menghakimi dan menghilangkan identitas tidak, anak. iya. Selanjutnya itu kan kegiatan di Lokakarya Iya, kan. Nah, setelah Lokakarya itu Ibu kan melaksanakan pembelajaran daring ya. Iya. Iya, selama 1 bulan sampai detik ini gitu ya. Kegiatan apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Nah, untuk 1 bulan terakhir ini belum ada kegiatan yang signifikan yang dilaksanakan karena memang pembelajarannya sudah selesai. Sudah selesai. Kalau di sekolah ya? Kalau di sekolah, karena saya kebetulan ngajar kelas 9, jadi pembelajaran itu sudah selesai sejak Maret gitu. Jadi saya masuk CGP, pembelajaran di kelas sudah selesai. Jadi saya belum bisa menerapkan yang benar-benar saya pelajari di CGP gitu. Jadi memang belum sampai ke aksi nyata yang di kelas gitu, paling di sekolah gitu, paling di sekolah kayak misalkan kita mengusahakan menyambut anak setiap pagi gitu, jadi menunjukkan bahwa kita tuh siap mengajar anak-anak gitu. Baik, itu kan untuk implementasi di kelas ya, di sekolah. Nah, sekarang dari pembelajaran Ibu sendirilah, pembelajaran daring selama 1 bulan terakhir ini, apa saja yang Ibu lakukan dan capaian apa yang Ibu peroleh? Nah, yang saya lakukan yang pertama mungkin lebih dari pemateri yang ada di LMS itu kan harus dipelajari dengan benar-benar cermat gitu, tidak hanya dibaca saja tapi harus benar-benar memahami itu. Dan dengan memahami itu caranya itu diskusikan dengan teman berkelompok. Dan memang ternyata untuk rukol sendiri saja saya rasa kurang puas ya gitu. Jadi kedalaman materinya masih kurang, harus benar-benar sharing lagi dengan teman-teman yang lain secara langsung gitu. Karena kalau daring itu kayak yang mau ngobrol aja terbatas gitu, apalagi dengan kesalahan teknis. Nah, apa saja yang ingin dilakukan, yang pasti yang ingin dilakukan, yang ingin saya capai itu bisa menerapkan apa yang saya pelajari di guru penggerak dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan memang terasanya itu kalau misalnya ikut CGP ini saya rasanya kayak gimana ya, kayak saya dulu jadi seorang guru yang matematika yang rada killer ya, rada killer gitu, kayak lebih harus bisa lebih menerima keadaan anak gitu. Jadi tidak memaksakan anak itu ini harus bisa matematika semuanya. Jadi lebih ke ya udah kita terima karena setiap anak punya bakat dan minatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan. Yang penting kita maksimalkan apa yang kita berikan kepada anak. Gitu. Iya, jadi killernya tuh seperti apa ya? Mungkin ya kayak killernya tuh kayak misalkan nggak ngerjain tugas nih gitu. Ini harus dikerjakan hari ini gitu. Langsung menjudge, langsung menghakimi. Ya, gitu, nggak nanya alasannya kenapa gitu nggak ngerjain tugas, apakah sakit atau misalkan ada orang tuanya yang sakit atau gimana. Jadi saya nggak nanya. Nggak pingin tahu alasannya. Pokoknya nama saya mah tahunya tugasnya dikerjakan gitu. Lalu misalkan tadi dikerjakan berarti ya ditunggu dulu di luar sebentar mengerjakan baru nanti masuk. Oke, paham. Gitu. Nah, tadi kan rukol saja tidak cukup, butuh bertemu secara langsung. Itu dilakukan nggak? Belum. Oh, belum. Kalau belum sih kalau misalnya secara ini, kalau paling saya sharingnya dengan Bu Linlin, guru penggerak gitu, kayak nanya-nanya misalkan materi ini gimana gitu. Jadi lebih ke nanya secara langsung. Iya, kebetulan guru di sini juga ya. Iya. Iya, jadi banyak sharing. Iya. Terus di WA groups suka aktif nggak dengan teman-teman nanya-nanya gitu atau belum kenal? Kalau kenal sih sudah. Cuma kayak jadi saya tuh masih sering nanyanya ke yang kelompok yang lama. Gitu. Jadi gimana yang bercerai-berai gitu. Iya, yang bercerai, yang berpisah. Jadi kita harus berpisah, nggak tahu kita salah apa, tiba-tiba dipisahkan. Ya Allah, ternyata. Jadi kayak masih kalau yang sekarang juga suka sih nanya-nanya konsultasi dan lain sebagainya gitu. Cuma ya kadang lebih sering ke yang lama gitu. Jadi masih belum move on gitu. Jadi cinta pertama itu memang tidak bisa hilang ya gitu. Ya, baik. Dan tentunya Ibu merasakan tadi awalnya dulu guru killer, sekarang sudah mulai paham. Nah, untuk pembelajaran 1 bulan terakhir ini dari PI 2, Lokakarya 2 sampai detik ini ada perkembangan dari skill Ibu gitu, keterampilan dari sikap,
yang semakin bertambah apa itu? Ada. Skillnya yang pertama makin cepat bikin kanva gitu. Kok bisa? Karena ngulik. Kalau dulu enggak ya? Karena nggak ada yang maksa. Iya, kalau dulu nggak ada yang maksa gitu. Paling saya juga biasanya sih memang suka kanva dari dulu bikin kayak surat undangan dan lain sebagainya. Cuma sekarang lebih ke ngulik ya, bikin videonya gitu dan lain sebagainya. Meskipun ya laptopnya hang gitu ujung-ujungnya. Tapi ya itu skillnya sih. Kalau dari kemampuan kayak lebih sabar aja sih, Bu. Lebih sabar dan menyelesaikan kalau ada masalah nih dengan rekan sejawat lebih tenang aja gitu. Lebih tenang. Jadi kayak tenang aja sih, maksudnya ulah riweuh gitu, tenang gitu. Tenang gitu. Semua akan baik-baik saja. Iya, waktu itu Ibu sudah membagikan ya lembar umpan balik ya. Sudah di-upload Ibu? Sudah instrumennya ya. Berapa yang di-upload sama Ibu? 5. Jadi masing-masing itu rekan guru 5, kemudian siswa 5, kepala sekolah 1 dan enggak 5 ya kepala sekolah? 1 aja. Nah, berdasarkan hasil survei tadi ya dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak ya, menurut responden dari KS, dari rekan sejawat, dari siswa ya, hal apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensi Ibu dan apa yang sudah baik? Yang perlu ditingkatkan itu yang pertama yang perlu ditingkatkan yang jeleknya di dari saya. Poinnya kurang gitu ya. Kurang itu dari segi kolaboratifnya. Jadi dan sharing. Jadi saya itu belum bisa mengajak rekan-rekan buat ayo nih gitu. Jadi belum bisa memberikan pengaruh yang berarti. Jadi itu yang paling kecil ya? Itu yang paling kolaboratif. Kecil. Nah, kalau yang paling besar itu dari sikap sih Bu, sikap kayak kayak apa ya, pokoknya dari sikapnya tuh kayak santun kayak gitulah pokoknya sikapnya mah udah bagus gitu, kayak memberikan bagaimana melakukan pembelajaran di kelas itu sudah bagus. Cuma memang yang saya soroti itu, jadi itu yang sudah konsisten itu yang itu berarti 4 poinnya kan? 4 ya, yang satu itu yang kolaboratif sama yang mengajak. Yang rekan masih agak sulit dengan apalagi dengan rekan guru yang banyak seperti ini gitu, memang dan Ibu merasakan itu, mengakui dengan lingkungan yang gimana ya, jadi kayak orangnya banyak tapi tidak semua mau diajak gitu. Itu yang jadi poin. Banyaknya berapa tuh? Kurang lebih 50 orang guru gitu. Wah, keren. Karena kemarin juga waktu aksi nyata yang penyampaian penerapan disiplin positif juga, saya mengikut sertakan sekitar 20 orang guru, karena itu juga dipinta oleh kepala sekolah 20 orang aja, tidak harus semua gitu. Terus memang kan generasinya ada generasi memang jomplang kalau di sini ya Bu ya, jadi memang udah senior banget, tiba-tiba junior gitu, jadi yang tengahnya tuh kosong gitu, nggak ada gitu. Ada kekosongan ya. Oke, baik. Nah, setelah mengetahui umpan balik tadi, rencana ke depan, aduh aku harus begini, aku harus begitu. Iya, jadi rencana ke depan ini PR besar banget. Bagaimana saya bisa mengajak ke teman-teman biar lebih mau belajar intinya Bu. Jadi sudah kepikir nggak caranya seperti apa? Belum kepikiran, cuma baru kayak memberikan contoh saja kayak ini saya ikut guru penggerak tapi saya nggak riweuh gitu. Jadi nggak menunjukkan keriuhannya. Jadi tuh itu aja bisa, masa saya nggak, kalau saya kan tipenya masa itu bisa saya nggak bisa gitu, jadi saya ikutan ini. Nah, saya itu pengen menunjukkan bahwa meskipun saya ikut guru penggerak, saya tetap bisa berada di kelas dan bisa mengerjakan tugas di sekolah dengan baik. Dan karena frame-nya itu guru penggerak, ya bergerak-gerak kemana-mana sampai nggak di kelas gitu kan, frame-nya di sini itu. Jadi saya itu pengen ada kesalahan paradigma gitu. Jadi saya itu pengen memecahkan itu gitu, karena memang di pikiran teman-teman itu bahwa guru penggerak itu guru yang bergerak-gerak terus jadi nggak ada di kelas, jadi bergerak-gerak itu udah cicing ya gitu. Jadi pengen memecahkan itu dengan memberikan model, yaitu diri saya sendiri, mengarahkan ke arah yang lebih positif. Kita memang bergerak, tapi seperti apa bergeraknya, gitu. Seperti itu ya. Oke, baik. Tadi kan Ibu belum kebayang nih caranya seperti apa. Belum. Ya memberikan contoh aja, baru ke contoh aja. Gitu. Baru ke contoh ya. Nah, tentunya
Ibu butuh dukungan kan? Iya, betul. Siapa yang Ibu butuhkan? Yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi yang rendah itu? Yang saya libatnya pasti yang pertama kepala sekolah. Karena itu memang sangat berpengaruh ya, karena memang kalau kepala sekolah pasti yang lain betul. Ya gitu mau gitu. Dan mungkin nanti saya akan kolaborasi dengan guru penggerak yang sudah ada di sini. Sudah ada Bu Lilin dan Pak Saifullah dan CGP yang baru Bu Linda gitu. Iya. Dan ada satu orang ya CGP. Angkatan berapa? Angkatan 11 gitu. Jadi dan teman-teman yang mau belajar gitu. Kebanyakan kan tidak mau keluar dari zona nyamannya gitu. Jadi kayak kayak saya udah misalkan S1 nih, udah cukup itu aja. Yang penting saya ke kelas gitu, enggak ke upgrade ilmunya gitu. Jadi saya lebih ke ini yang mau dulu nih, kalau ngajak yang enggak mau tuh susah gitu. Mending yang mau dulu nggak apa-apa sedikit tapi bisa memberikan pengaruh yang banyak. Sip, mantap. Sedikit tapi memberi pengaruh yang banyak ya. Nah, bentuk dukungan dari orang-orang yang Ibu libatkan tadi, salah satunya kepala sekolah, salah satunya tuh ya. Mungkin salah 2, salah 3-nya banyak. Ya. Nah, apa bentuk dukungannya seperti apa? Yang pertama dukungan moral ya, kemudian yang terakhir material ya gitu. Kalau bisa mah gitu setiap kegiatan yang memang saya rencanakan itu sesuai dengan RKAS didanai oleh sekolah. Didanai oleh sekolah. Iya. Pengennya mah, idealnya mah. Cuma kan gak tahu ya gitu kadang ya. Ya, baik selanjutnya. Sekarang ini Ibu sedang mempelajari modul berapa? Modul 2.2. 2.2. Ya, tapi udah jauh nih, berarti modul 1 itu sudah selesai ya? Sudah selesai. Modul 1.1 tentang apa ya? Tentang filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus 1.2 tentang apa? 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sip. Yang 1.3? Visi guru penggerak. 1.4? Budaya positif. Budaya positif. Oke, berarti modul 1 sudah hafal minimal judulnya ya. Hafal judulnya insya Allah. Jadi berkesan sih. Refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Coba nilai guru penggerak itu seperti apa ya? Nah, nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah seorang guru penggerak itu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid dan inovatif. Cerdas ya. Berarti Mr. Kim guys kalau saya bilang. Iya. M-nya kan mandiri, R-nya reflektif, K-nya kolaboratif, I-nya inovatif, B-nya berpihak pada murid ya. Apakah Ibu sudah menjalankan nilai-nilai tersebut? Menjalankan hampir yang kolaboratif. Kolaboratif dan inovatif mungkin. Gak tahu sih inovatifnya itu kadar inovatifnya sejauh mana gitu. Cuma memang kalau inovatif tehnya saya juga agak susah gitu. Kalau pembelajaran matematika paling inovasinya saya pembelajaran di luar kelas, kayak kemarin tuh kelas 9, bagaimana cara menghitung ketinggian tiang bendera gitu, tanpa kita menurunkan tiang bendera, pakai konsep kesebangunan dan menggunakan tongkat pramuka gitu. Kemudian waktu materi bangun ruang sisi lengkung itu tugasnya biasanya bentuknya produk yang berupa barang saja, tapi saya ke videonya juga gitu. Iya, jadi ini sebetulnya nyambung dengan kegiatan pramuka ya, menaksir ya. Iya, menaksir betul. Nah, berarti ketika Ibu menerangkan materi itu, Ibu join dengan pembina pramuka, anak-anak harus bawa SKU. Kalau anak-anak sudah bisa mengerjakan, SKU-nya juga tanda tangan. Gitu. Jadi yang isi dari SKU itu sebetulnya di materi di kelas juga anak bisa. Iya, karena soal-soalnya juga sebenarnya ada gitu. Model PAI lah ya. Iya. PAI kan ada adan, ada doa-doa. Itu guru pramuka sebetulnya bisa join dengan guru PAI. Dan untuk matematika ada menaksir ya, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya modul 2.1 tentang apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kalau lihat berdiferensiasi berarti proses pembelajaran yang kolaboratif yang bisa mengakomodasi semua gaya belajar murid gitu. Jadi pembelajarannya itu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, kayak misalkan gaya belajarnya gitu, ini tipe belajarnya apa. Jadi semuanya ada gitu, bukan hanya memisahkan
anggota kelompok, ini visual, ini audio gitu, tapi semuanya ada gitu. Jadi apa yang kita kasih itu, kalau pemahaman saya ya Bu, maaf kalau salah. Iya. Jadi kalau pemahaman saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid. Nah, ngomong-ngomong berdiferensiasi, Ibu kan mengajar matematika. Iya. Dan konon katanya Iya. matematika itu merupakan momok yang menakutkan Benar. bagi anak-anak. Nah, kalau berdiferensiasi kan ada yang udah high, ada yang low, Iya. tentunya seperti itu ya. Nah, di kelas Ibu sendiri yang karena mungkin sudah tersugesti dari kakak-kakak kelasnya bahwa matematika itu pelajaran yang sulit, akhirnya anak tuh nggak suka kan? Iya. Nah, bagaimana Ibu menghadapi anak-anak didik yang seperti itu? Nah, kalau pembelajaran yang sudah saya laksanakan sebelumnya, yang pertama itu menghilangkan yang Image itu. menakutkan itu. Jadi saya berusaha kalau misalnya sebelum belajar itu kayak cerita dulu, cerita kayak entah itu pengalaman saya yang sudah, misalkan kayak kemarin saya sudah ngapain, saya ceritakan ke anak, terus anak ditanya misalkan gimana gitu. Terus kemudian menyelipkan kayak biasanya kan kalau ulangan lewat kertas tuh boring. Betul. Nah, berupaya pakai IT juga ya? Pakai IT dikolaborasikan dengan kuisis, dan memang itu sangat anak tuh berminat gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya kuisisnya itu udah kelihatan nih rankingnya, ini nih saya pertama nih, saya juara pertama gitu. Dan memang itu emang sih waktunya yang dibutuhkan lama gitu, tapi memang membuat anak nyaman. Jadi sebenarnya sekarang target saya belajar matematika di kelas itu lebih ke anak mau belajar matematika. Oke, paham. Tadi kan anak-anak kalau dibagikan kertas tuh boring, pengennya berbasis IT. Ya memang zamannya seperti itu kan? Iya, cuman sekarang kan di sekolah karena tidak boleh menggunakan handphone, bawa handphone, jadi rada mikir deh gitu, rada berpikir deh, karena regulasi boleh bawa handphone kalau memang dipinta oleh guru, tapi kan regulasinya jadi rada ribet gitu, jadi HP-nya harus guru mapel yang pegang, nanti setelah pulang baru boleh dikasihkan. Jadi kalau misalkan mau itu teh asal rada mikir deh gitu, apalagi ya dengan mudah-mudahan tahun ini ada kebijakan yang baru gitu, karena memang handphone juga sih kalau kata saya sih, selama kan memang handphone tidak diperbolehkan dengan alasan menggunakan handphone saat pembelajaran. Tapi perasaan saya pas pelajaran saya mah tidak ada yang menggunakan handphone, karena memang sebelum pembelajaran selalu diingatkan lagi dengan keyakinannya atau kesepakatan kalau kita nih mau belajar matematika berarti handphone dan segala macamnya disimpan dulu gitu. Cuma yang memang namanya orang kan tidak bisa sama gitu. Dan memang kan itu tool ya, handphone itu sebetulnya kita harus tahu ada kata-kata the man behind the gun. Ya, ada orang di belakang senjata itu digunakannya untuk apa kan? Jadi karena anak memang kondisinya seperti itu, tapi matematika emang butuh ya supaya anak tidak boring ya. Butuh ya, memang bisa jadi kan belajar GeoGebra juga di HP gitu. Kalau misalkan HP-nya udah mumpuni gitu. Terus ya memang ya kadang saya suka sambil dengerin musik gitu ke anak. Atau bisa jadi mungkin ini masukan saja. Tadi kan Ibu ribet birokrasinya gitu. Terus nanti yang harus megangnya Ibu juga. Gimana kalau sejak awal ngomong ke Bapak dulu, ke Bapak kepala sekolah, bahwa untuk matematika saya ingin anak-anak bawa HP. Tapi misalkan dikumpulinnya di TU misalkan, jadi kan Ibu nggak ribet, jadi kasih jadwal aja, jadwal saya anak bawa HP tuh ini, jadi kalau anak bawa HP selain jadwal itu berarti itu bukan atas kebutuhan matematika, mungkin seperti itu ya. Itu mangga Ibu pikirkan nanti sarannya Ibu. Iya, baik. Dan sekarang modul 2.2 ya, udah selesai belum Bu? Sudah selesai. Sudah. Kapan selesainya? Hari Sabtu atau hari Sabtu. Koneksi antar materi terakhir. Tentang apa itu modul 2.2? Tentang pembelajaran sosial emosional. Diajarkan apa tuh di sana? Nah, kalau di sana itu lebih ke, kalau saya sih kayak bagaimana kita
mengajarkan emosional dan sosial dan emosional di kelas gitu. Kan biasanya dulu pemahaman saya sebelumnya before ini itu kalau yang apa sih tentang perasaan, tentang apa itu tuh biasanya disampaikannya oleh BK gitu. Tapi ternyata saya belajar ini hal-hal tersebut itu bisa disampaikan oleh guru mapel dan istilahnya mah bisa sambil memandu anak biar punya rasa percaya diri itu bisa dibangunkan di pembelajaran-pembelajaran yang kita berikan gitu. Oke. Dan tentunya Ibu sudah merencanakan proses pembelajaran nanti di kelas dengan memasukkan KSE itu. Ya, sudah ya Ibu ya? Sudah membuat rencana? Iya, sudah. Oke. Seperti apa ya kalau saya ingin tahu rencananya? Nah, untuk yang pertama itu pembelajaran kan seperti biasa dan diselipkan mengenal emosi anak-anak. Mengenal emosinya, kayak misalkan ini nanti ada kayak LKPD-nya juga gitu. Ini perasaan apa, sedih, terus saya menanyakan apa yang sedang Anda rasakan gitu. Biasanya kadang kan guru itu kalau mau belajar teh kayak kita belajar, buka halaman tanpa menanyakan bagaimana perasaan Anda hari ini gitu. Lebih ke menghargai apa yang anak rasakan gitu. Bisa lihat RPP yang Ibu buat, Bu? Ada, tapi di laptop. Oke, nanti setelah ini saya minta mungkin di print ya atau dikirim filenya ya. Karena nanti saya ingin lihat seperti apa RPP. RPP-nya itu judulnya apa berarti? RPP pembelajaran biasa tapi ada KSE-nya. Bentuknya berdiferensiasi. RPP berdiferensiasi plus KSE. Enggak, biasa, masih yang biasa sama KSE. Belum diferensiasi. Terus materinya tentang apa ya? Materinya tentang bilangan bulat. Kelas 7. Bilangan bulat kelas 7. Dan saya juga perlu masukannya karena memang saya kan nggak tahu ya ini teh RPP yang saya buat itu udah benar atau salah. Sudah diupload juga sama Sudah. Oh, sudah. Tapi nggak tahu ini benar atau salah gitu. Lihat yang lain itu kan RPP-nya berdiferensiasi dan di dalamnya ada KSE. Jadi double gitu. Saya teh bingung ini teh harus diferensiasi plus KSE atau cukup KSE-nya aja gitu. Iya. Kan nyambung katanya 2.1 sama 2.2. Jadi gitu, harus double ya. Double ya. Lagi. Nah, harapan Ibu setelah Ibu membuat RPP yang di dalamnya ada KSE, nanti seperti apa suasana kelas? Harapan Ibu? Harapannya itu kelasnya itu tidak tegang. Full senyum anak-anak gitu. Dan memang anak nyaman belajar gitu. Karena memang ketika guru matematika masuk di kelas langsung suasana jadi suram gitu. Jadi gitu. Langsung semuanya teh gimana gitu. Saya tuh ingin menghilangkan image itu gitu. Karena memang matematika itu sulit bukan karena sulit materinya, tapi sulit karena kita tidak mau belajar matematika. Tapi bisa jadi karena guru matematikanya jarang senyum. Jadi diawali guru matematikanya senyum dulu. Betul. Ya. Nah, saya juga belajar full senyum sekarang gitu. Full senyum. Kadang dulu suka mager ya. Iya. Jadi anak-anak mau senyum gimana lah guru matematikanya juga bawa dua gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu, yang menjadi impian Ibu, kelas saya akan aktif, kelas saya akan bahagia, terlaksana ya. Ya, baik. Selanjutnya, nah kemarin kan waktu PI 2 Ibu membuat visi guru penggerak ya. Dengan menggunakan tahapan kalau di guru penggerak istilahnya Bagja ya. Itu akronim dari apa ya Bagja itu, Bu? Bagja itu B buat pertanyaan dulu, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, E-nya eksekusi, A-nya atur eksekusi. Itu yang Bagja itu. Kita nggak menjabarkan visi kita di Bagja gitu. Jadi kita yang Bagja ya kayak apa ya? Kayak yang coba ini aja gitu. Jadi emang sih jadi kalau visi saya itu kan mewujudkan peserta didik yang
yang berprestasi. Yang berprestasi. Gitu. Nah, mungkin ini salah satu caranya gitu. Apakah Oke. itu termasuk? Iya, gitu? bisa. Ini juga, ini kan prakarsa perubahan ya, meningkatkan Ya. budaya literasi. Nah, apakah tahapan-tahapan Bagja yang Ibu buat ini sudah sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu buat? Ada bagiannya. Ada. Visi guru penggerak yang Ibu buat itu kemarin apa? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, unggul, berwawasan global, yang berbudaya lokal dan berprestasi. Iya, ini kan Bagja ya, prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja ini meningkatkan budaya literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan pembiasaan sekolah. Nah, apakah prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja ini sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu buat? Iya, sesuai. Ya, sesuai. Salah satunya contohnya bisa diterangkan, Ibu? Ini kan meningkatkan budaya literasi dan numerasi dan pembelajaran ini sesuai dengan bisa menunjang ketercapaian visi peserta didik berprestasi dan unggul di bidang ininya, misalnya di bidang numerasinya, kemudian di bidang literasi, karena memang dirasa sekarang itu anak kalau baca WA itu ya, sekarang udah jarang ya anak mau baca di perpustakaan, bacanya WA, sosmed dan lain sebagainya. Kadang anak itu dalam budaya membacanya masih kurang gitu. Jadi gimana nih meningkatkan literasi anak gitu biar lebih. Jadi minimal kalau ada pengumuman di WA itu dibacanya dengan baik, terus bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, jadi sudah nyambung ya, tahapan Bagja yang Ibu susun dengan visi guru penggerak yang Ibu buat. Sudah ada kesesuaian ya. Nah, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi ketika penyusunan ini dan pelaksanaan tahapan Bagja? Nah, untuk penyusunannya tidak ada hambatan, cuma di atur eksekusi ya? Masih kan saya baru sampai ke jabarkan rencana nih, atur eksekusinya belum, karena memang nggak ada muridnya gitu. Terus kan kayak di luar aja gitu, nggak niatnya saya tuh mau ke yang fokus satu kelas aja dulu gitu, jadi sampel gitu, nggak ke halayak banyak gitu. Iya, baik. Tahapan Bagja ini kan Ibu buat tahun ajaran kemarin. Sekarang tahun ajaran baru, tentu Ibu akan bertemu dengan murid yang berbeda juga ya. Apakah Ibu mau melaksanakan tahapan Bagja yang Ibu buat untuk ke anak yang baru ditemui itu? Mau ya, kebetulan nanti saya mau menemui anak kelas 7 ya. Yang memang harus ekstra diperhatikan dan lain sebagainya. Kebetulan kelas 7 ini kurikulum Merdeka gitu. Jadi pengen nyobain yang akan Ibu persiapkan ke depannya supaya pelaksanaan tahapan Bagja prakarsa perubahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, persiapannya itu yang pertama saya kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang lebih concern ke bidang literasi. Barangkali nanti di kelas yang lain juga akan sama gitu dibudayakan, kayak misalnya kalau dulu saya zaman PPL di Bandung itu setiap awal pembelajaran tuh anak tuh baca buku cerita dan itu ada resumenya gitu, dan memang sudah teratur gitu, teratur udah konsisten gitu. Kalau di sini belum. Jadi harus coba digiatkan, bisa nggak gitu, selain yang ngaji sebelum belajar, anak membaca bebas, itu bacaannya bebas, mau cerita atau apa, tapi ada resumenya gitu, dan anak minimal berarti kan anak setiap hari itu membaca gitu. Di sini pembiasaan mengaji sebelum belajar ya? Setiap pagi itu? Setiap pagi. Berapa menit biasanya waktunya? Biasanya 15 menit sebelum pembelajaran. Di kelas masing-masing atau di lapang? Di kelas masing-masing. Oh, di kelas masing-masing. Kalau hari Jumat di lapang bareng-bareng. Iya, jadi itu sudah berjalan ya? Iya. Ya, baik. Mudah-mudahan juga Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Karena ketika kita sukses dalam persiapan, kita sedang mempersiapkan kesuksesan kan. Ketika gagal dalam persiapan, kita sedang mempersiapkan kegagalan ya. Jadi persiapannya sekarang nih, kan tanggal 15 sudah ada tuh murid baru. Iya. Ya, tapi MPLS dulu ya. Ya, MPLS. Setelah itu kemungkinan bulan Agustus Ibu sudah harus mulai terjun. Ya, oke, baik, itu tentang Bagja ya. Refleksi juga sudah. Nah, kemarin saya memang membuat puisi ya Ibu ya? Iya, ini spesial nih. Spesial. Kenapa saya menganjurkan untuk membuat puisi? Karena ini bukan tugas guru bahasa Indonesia saja. Kita kan
kasih sayang Iya. itu harus diungkapkan. Iya, Betul, waktu betul. ikut recall itu kan Iya. apapun unek-unek itu boleh diungkapkan. Jadi saya ingin lihat Ibu pede enggak baca puisi? Guruku, pengajar, praktikum. Sudah lama tidak bertemu, hanya melihat dan mengagumi dari kejauhan. Guruku, perempuan energik, cerdas, ceria, tangguh, dan hebat. Namamu dan jasamu akan selalu kuingat. Bimbingan dan kebaikanmu sangat berarti, hingga aku menjadi seperti ini. Akhirnya kita bertemu lagi dalam pendidikan guru penggerak. Dan kau tetap jadi guruku, pengajar praktikum. Puisi ini saya tulis untuk guruku, pengajar praktiku, Ibu Maya Sopa MPD. Yeay. Ini dibikinnya kemarin Kemarin di jalan. waduh di jalan. Ya, oke, baik. Dari awal tadi saya nanya ya tentang berbagai hal lah tadi. Ibu sudah menjawabnya dengan baik. Karena tentunya ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau direka-reka tentu Ibu akan bingung. Tapi barusan kan mengalir seperti air ya. Ya, alhamdulillah. Baik, nih pertanyaan di penghujung acara nih. Apa hal menarik yang Ibu dapatkan selama proses pendampingan individu hari ini? Nah, banyak hal yang menarik yang saya dapatkan. Yang pertama itu tiba-tiba pendampingan individu di syuting gitu. Jadi saya harus menyiapkan mental di depan kamera. Karena memang kalau di depan kamera tuh wah gitu. Wah rada hese gitunya. Apalagi kalau saya kan apa sih? Memang jadi kalau misalkan dari pribadi saya kadang susah mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya. Dan biasanya melempeng juga jidar gitu. Iya, biasanya lempeng gitu. Lebih ke saya lebih baik menulis lebih baik ngechat daripada telepon gitu. Kalau saya tipenya lebih baik ngechat daripada telepon. Nah, nah, hal menariknya saya belajar bagaimana jadi broadcaster gitu. Jadi ya. Kayak talk show ini Jadi itu yang membuat menariknya tuh itu ya. Iya, karena memang berbeda dengan PP saya sebelumnya gitu. Ini emang energik sekali Ibu PP saya sekarang, energik sekali. Karena ini perlu dilestarikan ini ya. Ya, baik. Nah, apa yang menurut Ibu sudah baik dalam proses pendampingan individu ini, dan apa yang menurut Ibu ini mah kayaknya kurang baik deh, yang harus dihindarkan untuk PI selanjutnya gitu. Saya rasa untuk PI 3 ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Dan awalnya tuh tadinya tuh wah gimana nih di syuting ini, gimana pertanyaannya saya nggak bisa jawab, tapi ternyata tidak semenegangkan itu guys. Jadi kadang gimana ya image, karena kan kita tidak tahu kalau kita belum pernah mengalami ya. Jadi kalau misalkan lihat kayak apa sih respon-respon yang lain kayaknya ini kayak menegangkan ini, tapi ternyata setelah mengalir dengan aja gitu. Kalau sudah udah aku baik banget. Iya, tadi kan Ibu sudah mengupload ya yang RPP itu yang ada KSE-nya, dan tentunya nah di sini ada catatan nih. Nanti kan ada PI4 tuh. Setelah Loka 3 1 bulan berjalan, nanti kita ada PI4. Nah, ini yang harus Ibu siapkan nanti. Menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, KSE, dan budaya positif. Jadi nanti RPP yang Ibu buat untuk nanti dikumpulkan ke saya harus ada unsur-unsur ini. Berdiferensiasinya, KSE-nya, dan budaya positif. Nanti akan saya kasih umpan balik lah ya RPP Ibu, dan tentunya rencananya saya akan jadi observer, akan melihat bagaimana Ibu tampil mengajar di depan. Berarti kemungkinan bulan Agustus. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, sekarang saya perlu ada catatan nih untuk pendampingan individu selanjutnya. Ibu mau seperti apa? Maunya saya seperti apa tuh nanti? Kan ini tentang
tadi kan, RPP Ah. dikumpulin, Ibu tampil kan. Betul, saya memberikan umpan balik. Nah, pengennya Ibu nanti saya seperti apa ya? Belum ada keinginan yang signifikan karena saya rasa sekarang aja udah cukup gitu. Memang dari waktu ya, waktunya mungkin janji jam 7 gitu ada gitu sih. Nggak ada ya. Tapi kalau misalkan nanti penerapan memang harus ya di syuting itu mah ya, karena memang untuk dokumentasi saya juga gitu. Jadi tidak ada belum ada kemauan yang, karena saya rasa yang sekarang juga sudah lebih dari cukup gitu. Paling yang dibutuhkan motivasi, support masih seperti itu mungkin ya. Sering-sering disupport sama Ibu. Sering-sering disupport ya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan lancar daringnya ya. Terus sehat supaya nanti kita bisa bertemu dengan rekan-rekan kita yang lain di Lokakarya ketiga. Karena di Lokakarya itu kan kita bisa bertemu langsung tadi. Iya. Kalau tadi kata Ibu kan ruko, aduh asal gimana gitu. Kalau bertemu langsung kan kita bisa sharing langsung, enak ngobrol. Nah, mudah-mudahan sehat sampai nanti pelaksanaan Lokakarya ketiganya ya. Amin. Lalu sehat dan bahagia. Begitu Ibu. Thank you very much. You are welcome. Iya, mangga. Assalamualaikum.